Siapa yang kamu minta makan? Siapa yang melahirkan itu yang kamu minta makan? Ya, haji saya udah meninggal. Apa yang saya minta makan? Ini dicarikan taruh oleh Gajah Mada. Bikinkan perarai. Dengan kukunya orang beliau sakti juga. Nih perarai ini langsung dinamakan dalam jangus. Nih tirtonya Muput Karya, pelawatnya bisa ngewali. Wenten badue karya, wenten ngewali topengnya. Iko. Om Swastiastu. Nah, kan nama saya Jero Mangku Guru Made Pujana dari Banjar Bantas, Peraupan, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara. Kami ambil dari awal kedatangan Gajah Mada ke Bali untuk mencari pepatih beliau Ratu Keboiwo. Dicari ke Belah Batuh, ketemu, diajak ke sini, tangkil, majang ide dalam. Kata Gajah Mada, di Jawa ada seorang istri tinggi, besar. Di Bali tidak ada lahir yang setinggi itu. Diajak ke sana, tangkil. Di sini kepada dalam membebaskan. Kalau betul ada di Jawa seorang istri sakti tinggi besar. Ini kami tidak banyak bercerita kepada Mado. Kalau pang saja, tapi betul-betul ada. Nah terus pamit beliau, langsung beliau berjalan. Sampun sudah cepat nyebrang lautan, dekat kerajaan, disuruh Keboiwo niki membikin sumur. Karena kerajaan sudah dekat, kita perjalanan kita sudah jauh, sudah keluar keringan banyak. Nah setelah beliau menggali sumur dengan kukunya, karena kesaktian beliau kedalaman sekian, dah keluar air. Nah, disinilah beliau diurung oleh Gajah Mada. Rencang Gajah Mada mengambil batu besar-besar diurung. Nah, tahu dalam dari sini, aduh, pepatih saya dibiseko, itu istilahnya Bali, seko. Eling dalam, langsung dalam memono, miaso, moksah dalam Bali. Ya. Akhirnya Keboiwo itu tidak kena batu di bawah. Dijatuhkan batunya, itu batunya balik. Akhirnya si Gajah Mada kena, rencangnya juga kena. Tuh. Dah jadi diurung lagi, akhirnya beliau itu naik. Sampai di atas, nah disinilah beliau mengadakan sumpah. Beli dot ngepet patin tiangnya. Nah, ngajak uli Bali mai sejatinya saya ada nak istri beli dot ngematiang. Nah, segengken tiang kalau mati di ini bejap. Nah, kalau mati dengan syarat, dengan sumpah, dia tidak bisa membunuh saya di sini. Saya tidak mati dengan senjata pandai, keris apa itu, tomak tidak mati. Sumpah beli kengken, bagaimana sumpahnya beli? Setelah saya mati nanti di sini, siapa berani melewati wilayah Badung ini? Badung ini selatan utara. Berani beli begitu?
Berani. Kalau beliau berani begitu, ya ingat sumpah beliau. Nah, bunuh saya di sini, carikan saya kapur. Carikan saya kapur. Nah, dipercikkan mata beliau, mati. Nah, mayatnya sudah dibuang lagi ke sana di sumur itu. Nah, disitulah beliau beryoga selama 700 tahun di sumur ini. Nah, setelah janjinya habis 700 tahun, bangun roh beliau ini, pulang ke Bali sekarang tahun 2004. 2004, nah betul 2004. Oke, pulang beliau ke Bali. Tapi dengan sudah orang suci. Hanya beliau. Nah, setelah itu menjajahlah Gajah Mada ke Bali lagi. Dicari waris dalam Bali karena ayahnya sudah mau sah. Anak-anaknya dicari, mau dibunuh semua oleh Gajah Mada. Ini putra dalam yang beliau yang pertama. Ini yang dibunuh oleh Gajah Mada. Pertama. Yang kedua, lari bercebur di lautan. Sampailah beliau di Nusa. Yang ketiga, anak beliau yang ketiga, Nyingedanggo, Nyusu dan Rago. Ngaku putran pepatih, bukan putran dalam, biar tidak dibunuh anak kecil-kecil ini. Arya Susudana Batu Suluk. Itu saya ada. Arya Susudana Batu Suluk. Itu. Nah, setelah itu si Arya Payi ini putra dalam pertama ini, setelah Puri dihancurkan, beliau nyari kerabat beliau di Dan Bukit, sudah lari. Akhirnya sudah dikasih tahu kerabatnya beliau di sana. Kami sudah kedatangan musuh, sudah ada di Sulangai, sudah ada di bukit. Musuh bersenjata lengkap datang dari Jawa. Ngaku beliau berburu. Makanya bagaimana Bali ini kita bela apa enggak? Iya, mati hidup udah biasa orang perang. Makanya perang Bali itu di Bangli sekarang, di hutan jarak. Namanya dulu Bangkali, bukan Bangli. Bangkali. Mayat bergelempangan di sungai. Sungai ini seperti lautan darah, makanya namanya Bang. Para kali itu sungai. Nah, pulang beliau, Arya Payi ini pulang, sudah ada rakyatnya. Langsung beliau bersembahyang di tempat ajinya Moksah. Belum dapat begitu memohon, sudah dibuntuti oleh Gajah Mada. Tahu beliau Gajah Mada dari belakang, bangun beliau, lari dia. Beliau menerjunkan diri di Sungai Ayu ini, bukan Sungai Ayu, Sungai Ayu namanya. Nah, ini. Terus berenang menuju selatan sampai di tepi laut di Padanggala, habis sungainya, lari beliau ke selatan. Nah, disitulah beliau ditusuk, diuber dari belakang, ditusuk dari belakang oleh Gajah Mada. Jatuh si Arya Payi ini, mayatnya terkurap ke tanah, kena batu, maka untunya tongos. Dalam Sidakarya itu untunya tongos. Itu kisahnya, tusuk di belakang, jatuh. Tuh. Sekarang dinamakan Jagat Sanur itu dulu, sekarang Sanur, dulu buruan. Diburu beliau ke sana. Kalau sebelum namanya buruan di Sanur itu, daerah Sanur itu namanya Tegal Asah. Antaran.
Tuh. Ancaran, Asah. Nah, sekarang namanya Sanur kita tidak tahu entah tahun berapa itu diganti. Yang penting sekarang masih Tegal Asah dan Buruan. Tuh. Disitulah beliau. Nah, setelah sekian tahun lamanya dalam Sidakarya ini, cari saya, disuruh mendak ke sana di tempat kematian beliau. Ya, nanti pemangku saya di mana kakinya masuk di pasir, di sana dah saya meninggal. Ya, mendak, dan akhirnya mendak saya ke sana. Nur ada adik ring puran yang dak sini lumun di dasarnya. Nah, belum bisa membuat perarai. Dan akhirnya setelah beliau bersetana ke Purwodadi kembali, nah, iki wau tiang Persida munggah dari puran yang pelawat perarai sami okay, dalam moksa, dalam Sidakarya, ida dalam lingsir sampun rauh iki Prabu nida, ida dalam baukut sampun Persida di tiang munggah dari puran yang perarai dalam alit putra dalam Sidakarya niki. Nah, niko Gajah Mada yang membikinkan tapel anak-anaknya dicari ke sini. Lagi di sini cari setelah membunuh ayahnya, lagi dia datang ke sini. Biang di dalam Sidakarya makin dibunuh oleh Gajah Mada di Tukadayu juga. Nah, ini dah putranya yang satu ini dah mau ngaku putra dalam, ngaku putra Pepatih. Makanya dia tidak dibunuh, apalagi anak kecil. Lari dia langsung ke sini, Gajah Mada. Ketemu di sini dia anak kecil terlantar. Ibu beliau udah hilang. Haji dia udah mati. Mau dibunuh, ingin menghabiskan sentanan dalam Bali. Baru mau ditusuk oleh Gajah Mada, kenor tangannya. Ingat dengan ajaran agama, tidak boleh membunuh anak kecil. Begitulah pikiran Gajah Mada. Akhirnya nangis anak kecil ini, di mana anak saya, haji saya dibunuh di Tegal Asah. Tolong antarkan saya, biar saya ketemu dengan haji saya, walaupun beliau sudah mati, biar ketemu sama mayatnya. Diantar oleh Gajah Mada ke sana, karena tidak bisa dibunuh. Sampai di pas di mayat beliau itu, nah ini dah hajinya. Hajinya terkurap gini, baru dibalikkan. Mayatnya oleh Gajah Mada, anak kecil kan tidak bisa membalikkan. Kaget Gajah Mada. Siapa dinamakan dalam Sidakarya itu? Dalam Jangus. Tuh. Aduh, Jangus gitu dia. Ya. Nah, langsung dinamakan dalam Jangus. Nah, nangis nak alit itu, direbahkan dirinya ke mayat hajinya. Akhirnya tidak dikasih oleh Gajah Mada, tidak boleh. Apa saya hidup saya ini, haji sudah mati, ibu sudah hilang, istilahnya. Nah, itu siapa yang saya mintai makan? Siapa yang kamu mintai makan? Siapa yang melahirkan itu yang kamu mintai makan? Ya, haji saya sudah meninggal. Apa yang saya minta makan? Nah, ini dicarikan taruh oleh Gajah Mada. Bikinkan perarai. Dengan kukunya orang beliau sakti juga. Nah, ini perarai ini langsung dinamakan dalam Jangus. Ini Tirtonya Muput Karya, pelawatnya bisa ngewali. Wenten Maduwe Karya, wenten ngewali topengnya. Itu dasarnya dari dalam Sidakarya niki. Nah, setelah itu, udah budal sami niki, pulang dah sami. Ibunya masih di rarutnya ke Sangeh, di alas Sangeh sekarang. Diiringi oleh kera dengan kayu pala sedaya. Baru-baru ini ada 3 tahun lalu
Disuruh saya oleh dalam Sidakarya mendak istrinya ke sana, udah waktunya sekarang semua pulang. Ya, benar lagi saya mendak ke Sangeh. Dah pulang. Di sanalah beliau berstana di Pringgading itu. Tuh. Pramin-pramin yang sudah mati ada di Pringgading. Tuh. Di dalam Batu Putih Jimbaran. Niluh Pringgading yang lahir dulu waktu sudah ke sini. Tuh. Raben di daerah tu gede dalam Pet Kepungkur Sedekah sudah di sini. Raben dalam Sidakarya sudah di sini. Karena semua sudah kumpul. Premi-premi anak beliau cuma satu dalam Alit. Dalam Sidakarya ini punya anak satu, baru satu. Sudah Bali ini digempur oleh Gajah Mada. Nah setelah itu dalam Sidakarya ini sudah mulai kedatangan tamu banyak. Mulai tahun 90 saya mengabdi ini pura ini, karena pura ini diambil oleh raja dulu. Dah raja siapa tak tahu saya itu. Sekarang warisnya yang menjual ini, yang namanya yang ambil dulu ini pipil tanah yang di sini ini tegak pura ini namanya Siluh Made Nyamplung. Itu leluhur beliau itu yang ambil sama puranya ini. Pelinggih ini hancur dulu, tidak ada. Cuma segini tingginya 1 meter aja ini dulu. Tidak dikasih bangun, tidak dikasih sembahyang. Saya punya tanah. Tidak. Akhirnya hancurlah sedikit-sedikit puri itu. Mulai saya mengabdi terus. Akhirnya bisa saya sendiri membangun ini semua. Tidak ada saya kasih pemedak, saya minta uang sama pemedak, tidak ada. Mohon tidak dalam Sidakarya biar bisa saya membangun lagi pura ini. Tuh. Bisa, cuma baru segini belum lengkap tuh. Karena dihancurkan dulu, Kuri Agung belum ada itu. Tuh. Nah, sinilah saya mengabdi. Makanya pemedak sekarang bingung dia. Gimana Jeromangku cari uang? Membangun pura segini apalagi dari batu sekarang. Prarai sudah ngadang semua. Tidak dalam lingsir. Udah ngadang juga datang. Prarai mukanya beliau datang. Mau dibelikan pelinggih. Linggih kan di atas pelinggih ini tidak mau. Harus ngadang. Saya lah ngadang beliau. Berdua sama Mangku Walid, anak saya yang paling kecil ini. Bisa saya ngadang itu, bukan tukang. Tuh. Kisah beliau datang dari Nusa, itu dasar-dasar Bali dulu. Tuh. Sekarang semeton beliau ini dalam Batu Putih Jimbaran mendengar kabar kakaknya bisa moksa. Kesini dia ditinggalkan purinya di Ulun Suwi di Jimbaran, pura Ulun Suwi. Dan cari tempat pemoksahan kakaknya ke sini. Akhirnya waktunya tidak tepat. Dah beliau bisa moksa. Murang-murang lampah beliau meninggalkan Bali. Malu dia tidak bisa moksa. Kakaknya bisa moksa, beliau tidak bisa moksa. Karena harinya tidak tepat. Hari baiknya tidak ada, kan tidak bisa moksa. Lari dia meninggalkan Bali. Lari ke Jagat Solo. Ya wih. Di sanalah beliau dipungut, dipakai Raja Solo di sana. Tahu? Dan purinya di sini, mantuknya di Sanur. Diburu ke sana. Ngawinnya peseng Prarai dalam Sidakarya dalam Jangus sira uning topeng. Pakaiannya topeng mungkin. Sira peseng dalam Sidakarya. Dirdonya muput karya, Sida karya. Biar jelas nih. Ida mau peseng dalam Jangus. Bangunan aja udah tidak dikasih membangun lagi. Udah kepunyaan raja. Itu prasasti hilang semua. Keris-keris hilang semua.
Nah, sekarang setelah bangun pura ini segini, datanglah keris, datang batu-batu datang kembali, batu putih, batu selam, batu bara datang. Tuh, itu peninggalan di zaman batu, bukan sekarang arco-arco itu tidak ada sini. Belum itu zaman arco, di zaman batu. Nggih, mulai tahun 90 dia bangun lagi dan nah mogi-mogi jadi tiang. Nah cara bangkit nah ngadol duwe kalau mangun paling itu yang dan wentanya ada liwang duwe ni do utuh kali kau banyak dan ijian aku puneng nuna sico malu pang maduwe malu dan benan sampun maduwe sampai banyak ada tangkil lagi pasti dah kalau punya orang tiang dan agen kewajiban. Ini pesan dari leluhur saya dulu. Tuh. Walaupun puronya tidak dikasih membangun, kita tetap punya. Kaya pun tidak, miskin pun tidak. Begitu dari leluhur saya. Itu yang saya ingat. Akeh ni tan uleng, akeh ni mriki sampun mapasupati mriki ning area-areaan topeng. Enten. Kau ke uningan, ke pun mapasupati. Dicari katanya oleh perai-perai. Cekorda dari Payangan Kluso datang ke sini, Cekorda itu. Saya dicari oleh perai beliau di sini, alamatnya saya dikasih. Tuh. Baru-baru ini orang Solo, orang Jogja datang. Sudah 8 bulan di Bali mengembara ini. Dia beragama Hindu. Nanya dia dalam Sidakarya dicari sama Prarai katanya. Nanya beliau ke sana ke desa Sidakarya. Tidak dikasih tahu sama pemangkunya. Bukan di sini dalam Sidakarya. Di Jalan Antasura, Gang Batusari. Di Peraupan. Dikasih tahu. Bisa beliau nyari ke sini, ketemu di sini. Tuh. Perai-perai mangku tunas mungkin biar beliau lah yang nyari. Mangku tidak tahu apa. Tuh. Seperti ngobati orang sakit diajang itu. Tuh mangku tidak tahu apa. Ini sakitnya begini. Apa yang beliau kasih sekarang? Kasihan ini. Stroke udah dipulangkan dari rumah sakit. Kasih tahu lah, gini aja kasih. Nantinya udah bisa begini, udah bisa bangun. Dari rumah sakit sudah diserahkan, dipulangkan, tunggu saat aja. Orang bukan dari sini, dari Bandung kan, dari Singaraja, dari Banjar. Itu karena dia kenal baik dengan anak-anak saya di sini aja, diajak pengelisirnya. Udah dipulangkan dari Puriraharja. Orang dari Tabanan lagi, sekarang sembuh. Kalau sudah sakit ini dicampuri non medis, dia dah bawa ke rumah sakit.